Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd, ihbati fillahi a'dzanallahu ayakum. Teman-teman anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih terasa sesak hati ini teman-temannya mendengar kematian dari Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas yang meninggalnya pada hari Kamis kemarin. Tentu saja teman-temannya, kepergian Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini telah hilang satu sosok ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau ini selalu menyeru kepada tauhid dan selalu mengingatkan kita agar meninggalkan ibadah yang berbau bid'ah. Tentu saja ini sangat menyayat hati teman-temannya. Namun saya melihat di kolom komentar masih banyak sekali komentar-komentar yang cukup tidak mengenakan di komentar video saya yang kemarin saya upload. Banyak sekali yang mengatakan katanya tidak perlu mendoakan Ustadz Yazid karena Ustadz Yazid mengatakan doa kepada orang yang sudah meninggal tersebut, katanya doa tersebut tidak sampai. Padahal aslinya tidak seperti itu teman-teman ya. Mungkin video itu dipotong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mana mungkin doa kepada orang yang sudah meninggal itu tidaklah sampai. Namun ya sudahlah, itu terserah mereka mau mendoakan atau tidak, itu hak prerogatif masing-masing. Dan di sini teman-temannya saya akan mengenang bagaimana akhlaknya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas di saat beliau ini didatangi oleh Habib, yang dimana di saat itu Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini sempat dibentak karena Habib tersebut mengatakan Ustadz Yazid ini adalah sosok Ustadz yang pemecah belah umat. Namun di situ terlihat teman-temannya Ustadz Yazid sangat tenang menghadapi kemarahan atau emosi yang dilontarkan oleh Habib tersebut. Di mana awalnya Habib tersebut dengan gayanya berbahasa Arab, namun ujung-ujungnya bahasa Indonesia itulah yang dipakai. Dan sebenarnya teman-temannya video ini sudah cukup lama, namun di sini saya hanya mengenang bagaimana akhlak sosok Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini. Akhlak beliau ini teman-temannya tidak seperti yang orang-orang bicarakan, di mana orang-orang yang tidak suka dengan Ustadz Yazid ini mereka mengatakan katanya Ustadz Yazid ini Ustadz yang sangatlah keras. Padahal bukan keras teman-temannya, cuman metode beliau menyampaikan ya seperti itu. Namun sebelum saya menampilkan video tersebut teman-temannya, di sini saya melihat ada postingan dari grup Robitah Awaliyah yang turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Mungkin karena akhlak Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini yang sangatlah lembut, jadi segenap keluarga dari Robitoh Awaliyah ini turut berbelasungkawa kepada Ustadz Yazid. Oke teman-teman ya, mari kita simak saja bagaimana akhlak Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini ketika dibentak oleh seorang Habib. Ini dia videonya. كيف حالكم؟ خير طيبين طيب الحمد لله الحمد لله حضوركم هذه الجزئية المباركة الحمد لله الحمد لله نحن باسم أحد الرجال في هذه المنطقة من الإخوان المسلمين نلتقي معكم في صباح المبارك يعني ليعرف عما يتعلق بالدعوة. نحن كل داعي إلى الله يعني نعم يعني مسيرتكم سفارتكم إلى هذه البلاد لانتشار الدعوة ليس بالتفرق الناس يعني صحيح. نعم كل محنتنا هذا نعم الاتحاد يوجد القوة تضمن نعم الدعوة إلى الله. الدعوة شوف نعم الدعوة لتوحيد الصفوف بين المسلمين. نعم ليس لتفريق الصفوف بين نعم. المسلمين. هذه دعوة. نعم طبعا. نعم أيوة. نعم. نحن ندعو الناس إلى القرآن والسنة. نعم نعم. لا إلى شيء. نعم. kita sudah dapat pembicaraan antum di luar sana. Banyak antum berbicara, kita sudah lihat dan sudah ditanggapi oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia juga. Itu pembicaraan antum yang ada di beberapa media yang sudah kita dokumentasi. Kita di sini, alhamdulillah kita juga dakwah. Kita masuk ke pelosok-pelosok.
kita ajarkan baca Al-Quran. Kita tidak tinggi-tinggi Ustaz. Kita ajarkan baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Kita buka majelis-majelis zikir. Supaya apa? Supaya hati manusia ini jangan keras Ustaz, sehingga bisa menerima kebenaran. Lalu kita coba masuk dari daerah ke daerah, sebagaimana yang dijalankan oleh kita punya aslafun as-salihin. Kita punya jid-jid yang menegakkan Islam di NKRI ini Ustaz. Maka kami datang ini cuma hanya menyampaikan kepada antum Ustaz, bahwa jangan pecah belah umat. Umat ini dengar dulu Ustaz, dengar dulu. Antum dengar dulu. Ini forum kami dari Forum Alawiyyin. Kalau antum dakwah, antum ceramah Ustaz, antum ceramah menyampaikan kebenaran, silahkan. Jangan menyimpang. Kami tidak ini. Cukup sebatas dakwah ilallah. Tapi kalau tunggu dulu Ustaz, isma Ustaz. Tapi kalau antum memecah belah umat dengan firqah-firqah, antum mengatakan antum saja yang paling bersih di mata Allah, yang lain-lain kafir, Asy'ariyah, yang lain Al-Maturidiyah, minal jamaah tabligh, semua. Ana ini pernah masuk jamaah tabligh ya Ustaz. Ana pernah di Riyadh, ana pernah di Jeddah. Kita semua masuk Ustaz. Kita lihat ini semua tidak ada yang paling bersih di mata Allah Ta'ala yang orang beriman, yang bertakwa. Dan apa yang antum sampaikan semua bagus Ustaz. Cuma satu yang ana mau sampaikan Ustaz, jangan antum pecah belah umat. Jangan antum hina habaib ya Ustaz. Ana enggak pecah belah umat sama. Dengar dah. Itu. Antum cuma ustaz yang bukan صحيح أنت الذي تتكلم غيرك لا يتكلم لأننا نحن لا نتكلم أيضا صحيح. نعم. تفضل أستاذ الرئيس يتكلم تكلم أنت أرجوك لا تتكلم. إذا سمحت Nah, ada bukti nih, ada bukti ya. Kita ada tembakkan. نحن صامتون. Saya perkenalkan ini ketua masjid. Sebagai Jadi penengah. kita diam, Supaya- nggak usah kita campur, ya sudah. Antum saya mau tahu dulu, antum ini siapa? Kalau beliau ini anak kenal, sampai beliau punya ini di Jakarta anak tahu. Tapi kalau antum siapa? Ada orang awam. Antum dari mana? Dari Suriah. Suriah. Antum lanjut. Nah, Coba, iya. tafadhal. Jadi begini Ustaz, ini kita bicara asal muasal turunnya Islam di Republik ini Ustaz. Sebagaimana disampaikan ada 3. Saya mohon maaf yang terlalu lama, soalnya kita sudah sudah Enggak, iya, oke, anak paham. Jadi intinya begini Ustaz. Intinya Ini ketua ketua. Minum dulu Pak. Ya, minum dulu. Jadi kita sama-sama bertujuan untuk dakwah. Di Islam ini ada pengarisan, karena ini milik umat pada dasarnya. Dan kita membuat pengarisan. Silahkan siapa saja menggunakan Islam di situ. Tapi ada syarat. ya. Silahkan ada waktu yang menunjukkan. Tidak memecah belah. Itu memecah belah ya. Persatuan. Ustaz, intinya di sini kita ini tidak mau jangan sampai antum punya pembicaraan masalah Alawiyyin terhadap jid-jid kita ini antum ungkit-ungkit bahwa kita bikin khurafat, kita bikin apa ini. Tidak semua habaib begitu Ustaz. Habaib ini menjalankan dakwah misi daripada dia punya aslafun as-salihin. Antum ke Irian Jaya ada Al-Hamid di sana yang menyebarkan Islam, ada Asgaf di sana. Iya kan? Antum mau masuk di mana ada habaib. Dari Sabang sampai Merauke, yang baru-baru ini yang bikin perpecahan ini orang-orang baru semua. Anak-anak dakwah itu ya. Menengahi. Jadi ya sekarang di dalam dakwah ini, insya Allah kita dakwahnya jelas. Antum bisa lihat apa yang akan kita bahas sekarang. Antum nanti bisa bercerita. Kalau antum menghadapkan bertemu habis ini sahih, itu bukan sahih. Antum bisa membuktikan apa dakwah kita. So, antum jangan antum ini kita ketemu dengan beliau sekarang. Kita ketemu dengan dengan ente dengar dulu, ente dengar. Kita tahu rumah ya. Mohon dihormati pemerintah. Enggak, maksudnya supaya beliau ini tahu. Beliau antum bukan rekor. Kita tahu rumah. Kita ini ketemu dengan beliau sekarang. Anak apa? Ente dengar dulu, ente dengar. Ente dengar. So, ini kan kita ketemu dengan beliau nih, datang di tuan rumah kita nih. Anak ini ketua FPI sebelumnya. Sekarang ada pengurus baru dan anak sudah sampaikan. Jadi sekarang yang kita mau bicarakan bukan urusan sekarang ini, tapi sebelumnya. Kalau dakwah ilallah fadl, kita dukung, kita bawa ke daerah-daerah. Karena orang alim. Tapi kalau memecah belah umat, bilang habaib kufur, habaib ini syirik, bawa bidah, kita punya jid demi Allah, demi Rasul. Bahwa ajaran ini hak ke NKRI. Dan kalian ini tidak tahu Islam. Kalian ini siapa?
Kalian ini tidak tahu agama. Kalau kita punya jid tidak Islam dan kalian, 3 turunan ke atas kalian ini kufur. Jangan pungkiri, Ustaz. Jangan pungkiri. Ente dari Suriah, anak katakan sama ente dari Suriah, ente tidak tahu apa Islam dakwah di Indonesia bagaimana. Karena ini menyinggung loh, menyinggung. Ente baru, anak bawa ente ke Ambon, anak orang Ambon, anak kasih lihat situs. Bagaimana anak punya jid 6 turunan, Husain bin Khalid, Islam kan 1 pulau Uru. Itu yang harus ente tahu dong. Kalau sekarang beliau hina-hina habaib, ya kan beliau hina-hina habaib, ya kami tersinggung dong. Sebagai keluarga Rasul tersinggung. Tidak semua habaib begitu. Habaib yang tidak belajar ilmu agama, dengar ente. Habaib yang tidak belajar ilmu agama, dia cuma urus majelis, dia panggil orang, dia jadi wasilah untuk orang belajar agama. Itu dia punya kemampuan. Habaib yang tingkatan ilmunya sama dengan beliau, dan bahkan ada yang lebih daripada beliau, itu makomnya beda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau pendatang belajar ilmu 30-40 tahun, masuk di daerah, itu belum ada apa-apa dengan orang yang belajar 2 tahun, tapi hikmahnya ke kampung-kampung itu jauh lebih tinggi. Nah, ini yang harus sadari. Ini masyarakat umat Islam semua terluka. Jamaah tablignya semuanya. Buku yang dibuat beliau ini merusak. Jadi saya tahu, Pak. Yazid ini memecah belah. Tadi sudah ngomong. Saya punya hak. Anda jangan begitu. Dan memang seperti itulah teman-temannya metode kita di dalam berdakwah. Meskipun yang kita sampaikan tersebut adalah kebenaran, apabila akhlak kita buruk, maka tentu orang akan sulit untuk menerima dakwah kita tersebut. Makanya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Muhammad itu betul-betul memiliki akhlak yang baik. Jadi memang akhlak itulah yang diutamakan untuk metode kita berdakwah kepada orang, agar dakwah kita mudah diterima oleh orang-orang awam tentunya. Dan oke teman-teman ya, cukup sekian video dari saya. Semoga video yang saya tampilkan tadi menjadi ibrah untuk kita. Memang akhlaklah yang kita depankan ketika kita hendak berdakwah. Sallallahu ala nabiyyi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.